Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Melanie Sitorus sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan teman-teman saya Leonik Nisha Butar-Butar sebagai pemateri kedua. Saya Valentinus Sirait sebagai pemateri ketiga. Saya Margareta Samosir sebagai pemateri keempat. Saya Saron Sirait, saya sebagai pemateri 5. Nama saya Puji Manurung sebagai pemateri 6. Nama saya Jacob Segian, saya sebagai pemateri ke-7. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang radio elektromagnetik. Nah, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama saya akan membacakan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman mungkin banyak bertanya tentang apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Yang kedua, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang ketiga, energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Yang keempat, medan listrik E selalu tegak lurus terhadap medan magnet B dan sefase. Yang kelima, memiliki momentum. Yang keenam, dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber gelombang elektromagnetik, yaitu yang pertama osilasi mandiri. Osilasi elektromagnetik muncul di berbagai rangkaian listrik. Dalam hal ini besarnya muatan, tegangan arus, kuat medan listrik, induksi medan magnet, dan besarnya elektrodinamik lainnya berfluktuasi. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau biasa disebut sinar Roentgen. Yang keenam, inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya saya akan membahas manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Manfaat yang pertama adalah gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain-lain. Yang kedua, gelombang mikro, yaitu sebagai pemanas microwave, komunikasi radar, dan gelombang radar. Yang ketiga, gelombang inframerah, yaitu sebagai remote control, terapi fisik, topografi daerah, dan alam. Yang keempat, yaitu sinar tampak, yaitu sebagai membantu penglihatan mata dan penggunaan sinar laser. Sinar ultraviolet untuk 1. Keaslian tanda tangan di bank, 2. Fotosintesis tumbuhan, 3. Pembentukan vitamin D, 6. Sinar X untuk 1. Memeriksa barang di bandara, 2. Analisis struktur bahan, 3. Memotret organ dalam kedokteran, 4. Mendeteksi kereta pada logam. 7. Sinar gamma untuk 1. Terapi kanker, sterilisasi makanan, 3. Memperbuat variasi tanaman unggul, 4. Mendeteksi keretakan, 5. Mengurangi populasi hama. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, bahaya radiasi pada laptop dan perangkat WiFi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah 1. Menyebabkan nyeri kepala, 2. Insomnia, 3. Mual-mual, 4. Kerusakan kromosom, 5. Mengurangi konsentrasi, 6. Menurunkan memori otak, dan 7. Memicu kanker. Selanjutnya, bahaya radiasi elektromagnetik pada handphone. Sudah banyak penelitian tentang ada bahaya radiasi elektromagnetik dari handphone. Terdapat 4 akibat yang terkenal. 1. Mengurangi produksi sperma. Bagi para pria sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya presentasi melahirkan keturunan. 2. Ibu hamil dan anak-anak. Sebaiknya bagi mereka menghindari radiasi elektromagnetik handphone terhadap berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat.
Selanjutnya, bahaya radiasi handphone, yaitu mengganggu ingatan manusia. Saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus-menerus dan menyebabkan kalian terpapar radiasi terus-menerus. Bagi Anda yang menelpon dalam waktu lama, dan usahakan menggunakan handset atau loudspeaker agar tidak begitu dekat dengan telinga. Selanjutnya, bahaya radiasi handphone, yaitu menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi ponsel dikategorikan seperti zat karsinogenetik berbahaya seperti kloroform, asap knalpot, dan timbal. Otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Selanjutnya, bahaya radiasi pada komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul, antara lain yang pertama rabun mata, yang kedua katarak, dan yang ketiga epilepsi. Mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. 2. Gunakan motor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. 3. Atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Selanjutnya, bahaya radiasi pada televisi. Televisi merupakan media yang sering digunakan sebagai alasan berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan, karena jarak tonton antara kita dan juga televisi begitu dekat. Baik, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada siang ini. Jika ada salah perkataan ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Makan bakwan, makan terasi, cukup sekian dan terima kasih.